Baik, pemirsa, untuk membahas bagaimana strategi investasi Anda sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Hosiana Evalitas Tumorang, beliau adalah ekonomis dari PT Padin Sekuritas. Ya, selamat pagi, Mbak Hosiana. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Tadi sudah disampaikan informasi di awal begitu. Memang data-data yang sudah disampaikan ini akankah menjadi penekan lebih lanjut dari pergerakan indeks harga saham gabungan? Tadi Wall Street-nya merah, kemudian wilayah Eropa pun juga sama. Asia masih mencoba bertahan begitu ya dengan kondisi yang terjadi di China. Tapi Anda melihat sejauh mana sih kondisi market akan terjadi begitu pada hari ini? Apakah pelemahan akan berlanjut atau tidak? Ya, jadi kalau kita lihat memang penekan dari IHSG kemarin dan juga kalau kita lihat katalis yang kurang positif juga ya dari global, tadi US-nya merah, jadi memang masih ada tekanan nih untuk IHSG melanjutkan pelemahan. Tapi kalau kita lihat karena kemarin market di domestiknya udah sempat terkoreksi ke minus 2%, ya walaupun memang di penutupan sedikit rebound, tapi kalau kita lihat jadi masih ada potensi di awal pembukaan nanti untuk dibuka positif, walaupun memang dia untuk sustain tetap di zona positif itu memang masih penuh banyak tantangan ya. Apakah nanti nilai tukar rupiah kita bisa mengalami penguatan, tapi kalau nanti ternyata nilai tukar rupiahnya masih melanjutkan pelemahan, ini masih bisa terbawa jadinya indeksnya juga melanjutkan pelemahan. Baik, tapi kalau kita lihat secara tren pergerakan indeks harga saham gabungan dalam 1 bulan terakhir saja, ini kan tekanannya cukup dalam begitu, turunnya bisa dikatakan ini cukup signifikan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pergerakan pasar modal sendiri begitu? Apa sebenarnya juga dinantikan market yang bisa membalikan arah dari kondisi saat ini? Ya, sebenarnya kalau yang dinantikan market saat ini adalah bagaimana kalau dari global ya. Karena kalau dari domestik sebenarnya indikasinya udah sangat positif. Karena kalau kita lihat Indonesia sendiri, sebenarnya kan kita udah cukup ini ya, termasuk berhasil dalam penanganan kasus COVID-19. Karena di saat negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dia mengalami lonjakan kasus baru, kita enggak gitu. Maksudnya justru kita bahkan di hari di tanggal 15 Mei ya, itu kalau kita lihat kita ya 15 Mei berarti hari Jumat ya. Sabtu di hari Sabtu kita tuh kasus barunya hari 2.300 gitu. Walaupun memang mengalami kenaikan kembali di hari minggunya ke 3.000 dan di hari Seninnya di 4.200, tapi ini masih dalam trennya harusnya ini bisa dikatakan sudah mulai menurun gitu. Karena kalau kita lihat juga vaksinasi yang cukup berjalan lancar di domestik. Jadi sebenarnya yang memang dikhawatirkan kalau dari domestik adalah nanti kasus COVID-19 pasca Lebaran apakah akan terjadi lonjakan. Nah nanti ini yang nantinya bisa menjadi kekhawatiran investor. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi itu masih optimis ya karena vaksinasi dan juga prosesnya udah cukup disiplin gitu kalau di domestik. Jadi sebenarnya domestik tuh nggak terlalu dikhawatirkan. Tapi kalau dari global, ya ini masih banyak katalis yang kurang baiknya gitu. Walaupun memang indikasi pemulihan ekonominya udah semakin kuat, yaitu inflasi, PMI manufacturing, neraca perdagangan, ekspor itu udah meningkat. Justru yang dikhawatirkan adalah tadi inflasinya. Tapi setelah melihat pergerakan yield obligasi di US yang nggak langsung tiba-tiba melonjak pasca rilis inflasi, yang bisa dibilang overshooting ke arah 4,2%, sedangkan konsensus 3,6%. Sedangkan The Fed memperkirakan kalau inflasinya itu berkisar di 2 hingga 2,2% gitu. Jadi ketika udah masuk ke 4%, ini sudah bisa dikatakan overshooting karena juga udah lebih tinggi dari inflasi di krisis 2008. Nah, tapi kekhawatiran inflasi ini kan sebenarnya nanti ekspektasi terhadap peningkatan yield, tapi ternyata yield obligasinya masih cukup stabil. Jadi harusnya ini bisa memberikan confidence juga buat investor. Jadi apa yang dinantikan oleh investor di market adalah tadi kestabilan makroekonomi dan juga bagaimana prospek pemulihan ekonomi dari penanganan COVID-19. Nah, sedangkan kalau COVID-19 ini masih jadi tantangan sih Pak. Gitu. Tapi Anda melihat bagaimana arah pergerakan indeksnya sendiri begitu? Anda katakan memang ada peluang di awal pada saat opening kita masih mencoba rebound begitu ya, tapi tekanan jualnya juga masih terus terjadi. Sudah meninggalkan level psikologis berikutnya di 5.900. Anda melihat ini menjadi satu bottoming posisi dari pergerakan indeks atau justru masih ada peluang lebih jauh lagi ke bawah? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kalau di tim Payung Riset sendiri memang bilang kalau di 58 kemarin itu memang udah cenderung trennya udah ada potensi patah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat kalaupun misalnya nanti IISG melanjutkan pelemahan, bisa misalnya menuju ke 5.600 gitu paling worst-nya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini justru peluang akumulasi beli ya, karena kalau kita lihat berkaca dari kasus yang parah di tahun lalu gitu 2020,
yang indeksnya bisa ke 3.800, tapi kalau kita lihat pemulihannya tuh dalam 1 tahun tuh sangat signifikan gitu. Ketika indeks bisa mencapai 6.400, 6.500. Jadi sebenarnya justru saat nanti indeksnya melanjutkan koreksi itu kayak peluang untuk akumulasi beli lagi gitu. Jadi mau memanfaatkan momentum koreksi ini sebenarnya kita melihat saham-saham seperti blue chip dan juga small cap baik untuk banking dan juga sektor mining dan juga untuk consumer goods kita mulai akumulasi beli bertahap gitu.